Silakan duduk Bu. Iya. Apakah duduknya sudah nyaman Bu? Sudah Bu. Baik, perkenalkan nama saya Inu Rizky Astuti. Saya adalah ahli gizi di Posyandu UKH ini. Maaf sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Nama saya Vita Bu. Dan Ibu juga ya Bu. Gimana Bu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau baik. Kalau itu anak Ibu di mana ya Bu? Oh, anak saya ada di luar bersama Kade. Dibawa masuk saja nggak apa-apa loh Bu. Di luar aja Bu, biar sama Kade. Ya sudah kalau gitu, padahal saya ingin melihat anaknya Ibu, pasti lucu banget. Aduh Ibu, bisa saja. Iya loh Bu. Kalau nama anak Ibu siapa ya? Nama anak saya itu Delvia Diadanata Bu. Iya. Panggilannya siapa ya Bu? Panggilannya Delvi Bu. Panggilannya Delvia. Oh baik. Saya ingin bertanya Ibu. Ibu ini bekerja apa ya Bu? Kalau saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Usianya? Usia saat ini 26 tahun Bu. Dulu pendidikan terakhir Ibu apa ya? Saya tamat SMA, terus langsung menikah. Oh, kayak gitu dulu Ibu SMA mana? Depan situ Bu, SMA ABC 1 itu. Bersama saya juga SMA ABC 1 Bu. Saya dulu angkatan 2014. Kalau Ibu ini angkatan berapa? Kalau saya angkatan tahun 2012 Bu. Wah, kakak kelas saya ya berarti ya Bu? Iya Bu. Baik, Ibu Vika ini datang ke Poli di sini karena dirujuk oleh kader ya? Iya Bu. Oke, boleh saya melihat data hasil pemeriksaan yang Ibu bawa? Iya Bu, boleh ini. Baik, oke. Jadi sekarang di sini kita akan melakukan konseling yang pertama ya Bu, selama 30 hingga 60 menit. Nanti kita akan mendiskusikan mengenai tumbuh kembang Delvi anak Ibu. Jika nanti ada masalah dalam tumbuh kembangnya, kita akan mencari solusi, mencari alternatif bersama melalui pengaturan pola makan ya Bu. Jadi selama nanti kita berdiskusi, Ibu yang santai, tidak usah tegang ya Bu. Dan mohon jika saya bertanya, Ibu menjawabnya dengan jujur. Ibu tenang saja, nanti jawaban-jawaban dari Ibu nanti akan saya jaga kerahasiaannya Bu. Baik Bu. Baik, jika saya melihat dari data ini, Delvi baru berusia 8 bulan ya Bu. Iya Bu, Delvi saat ini usianya 8 bulan. Terus tadi sudah ditimbang dan diukur panjang badannya ya Bu? Iya sudah, tadi ditimbang berat badannya itu 5,5 kg dan panjang badannya itu 62 cm Bu. Baik, apakah Ibu ini rajin ke posyandu? Tidak Bu, saya tuh sering lupa jadwal ke posyandu. Oh begitu, jadwal posyandu itu setiap 1 bulan sekali Bu, setiap tanggal 12. Oh iya, nanti saya sampai rumah saya tulis Bu di kalender. Baik Bu, jika boleh tahu Ibu memberi makan apa saja kepada Delvi? Biasanya sih hanya diberi ASI terus susu formula Bu. Berarti hanya memberikan ASI dan susu formula saja ya Bu? Tidak memberikan makanan yang lain Bu? Tidak Bu. Kenapa hanya diberikan ASI dan susu formula saja Bu? Ya menurut saya itu kan Delvi masih kecil ya Bu. Jadi saya pikir hanya butuh ASI dan susu formula saja. Susu formula yang saya berikan juga yang bagus dan mahal kok Bu, bukan susu sembarangan. Oh oke. Kalau begitu pemberian susu formulanya itu seberapa sering Bu? Sehari itu bisa sampai 9 botol Bu, karena Delvi kan sering rewel. Iya. Sehari itu bisa 9 botol karena Delvi rewel. Kemudian botol susu yang diberikan itu ukurannya yang besar atau yang kecil ya Bu? Untuk botol susunya itu yang kecil Bu, yang ukurannya tuh 50 ml. Baik, kemudian selain sering rewel, apakah Delvi ini juga sering gulung Bu? Oh iya Bu, terus juga sering buang air kecil. Seberapa sering Bu buang air kecilnya dalam sehari? Kurang lebih 9 kali Bu. Sering
sekali ya Bu. Kemudian kalau BAB-nya itu juga sering atau tidak Bu? Kalau BAB-nya ya sering Bu. Baik, jadi anak ibu ini sering mengalami buang air kecil bahkan hingga 9 kali, sering BAB, sering kemot, dan juga sering rewel ya Bu. Iya Bu. Kalau pembelian ASI-nya itu seberapa sering Bu? Kalau ASI-nya itu terserah saya sih Bu. Kalau saya sedang santai atau anak saya rewel, kadang saya kasih ASI. Kalau saya sibuk membersihkan rumah dan anaknya tuh rewel, atau saya ada keperluan lain, sering saya kasih susu formula saja Bu. Baik gitu ya Bu. Kalau untuk aktivitasnya Delvi ini bagaimana Bu? Apakah Delvi ini anak yang aktif juga Bu? Kalau Delvi itu aktif sekali Bu, selalu merangkak ke sana kemari. Terus Delvi juga sudah bisa berdiri, jadi selalu mencoba untuk berdiri sendiri gitu Bu. Berarti Delvi ini sangat aktif ya Bu? Iya Bu. Baik, sebentar saya data bentar ya Bu. Iya. Baik, ini saya ada grafik Z-score Bu dari PMK nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri bagi anak. Ini ada 4 macam grafik Bu. Saya jelaskan ya Bu. Iya Bu. Jadi di sini ada grafik berat badan menurut umur. Jika dari grafik yang garis warna hijau ini hingga warna merah itu berarti status gizinya normal Bu. Kalau merah atas ini hingga hitam itu status gizi lebih, dan jika keluar dari vitaminnya obesitas. Sedangkan merah bawah hingga hitam ini status gizi kurang, dan jika keluar itu gizi buruk. Nah, Delvi ini berada di antara garis warna merah hingga hitam sehingga status gizinya kurang Bu. Terus untuk normalnya berapa ya Bu? Untuk normalnya ini bisa dilihat yang garis hijau ini 8 kg Bu. Oh baik Bu. Kemudian ini ada grafik panjang badan menurut umur. Ini juga sama, hijau hingga merah ini status gizinya normal. Yang merah hingga hitam ini panjang badannya itu tinggi, termasuk dan tinggi Bu. Kemudian jika keluar dari garis hitam ini sangat tinggi. Yang bawah juga begitu Bu. Merah hingga hitam ini termasuk pendek, dan jika keluar dari garis hitam ini sangat pendek. Dengan Delvi ini juga berada di antara warna merah hingga hitam sehingga termasuk dalam panjang badan yang pendek Bu. Oh berarti Delvi ini masuk dalam kategori pendek ya Bu? Iya. Untuk normalnya itu berapa Bu? Normalnya itu dari garis hijau ini berarti 69 cm Bu. Oh gitu, baik Bu. Ya, kurang 7 cm saja Bu. Nanti jika berat badannya normal, nanti tinggi badannya itu akan mengikuti sendiri Bu. Kemudian di sini ada grafik berat badan menurut panjang badan Bu. Kalau dilihat ini dari yang warna hijau hingga merah ini status gizinya baik. Merah hingga hitam ini gizi lebih, dan jika keluar dari garis hitam ini obesitas Bu. Yang bawah merah hingga hitam ini gizi kurang, dan jika keluar dari garis hitam ini gizi buruk. Dan menurut grafik ini dari status gizinya itu gizi baik Bu. Kemudian yang terakhir ini ada IMT atau indeks massa tubuh. Ini penilaiannya sama seperti yang grafik sebelumnya tadi, berat badan menurut panjang badan itu, dan Delvi ini status gizinya gizi baik Bu. Banyak sekali ya Bu untuk grafiknya. Terus anak saya ini termasuk kategori normal atau tidak ya Bu? Karena kan tadi kategorinya berbeda-beda. Oh iya, jadi jika ditarik kesimpulan ini, Delvi ini termasuk dalam status gizi kurang Bu. Karena jika dilihat dari berat badan dan panjang badannya tadi tidak sesuai dengan usianya Bu. Aduh, jadi saya harus apa ini ya Bu agar status gizi anak saya ini normal?
Jadi saya menyarankan Delvi untuk diberikan MPASI Bu, atau makan kembali ASI Bu. Untuk makanannya itu seperti apa, Bu? Jenis makanannya itu bisa buah yang dibuat bubur Bu, ataupun bisa juga nasi tim yang dicampur dengan sayur, daging tanpa lemak, ayam, ikan tanpa duri, atau juga bisa dicampur dengan kacang-kacangan. Kemudian kalau ibu ingin memberikan umbi-umbian itu juga tidak apa-apa. Oh, begitu ya, Bu. Lalu untuk snack yang akan diberikan itu seperti apa, Bu? Snacknya itu bisa biskuit bayi Bu. Jadi mulai sekarang itu si Delvi harus diberi MPASI ya, Bu? Iya, sebenarnya setelah usia 6 bulan ke atas itu harus diberikan MPASI Bu. Oh, gitu ya, Bu. Terus juga kemudian untuk susu formulanya ini sebaiknya dikurangi ya Bu, karena tubuh Delvi itu tidak kuat sehingga sering rewel, gumoh, sering buang air kecil dan BAB Bu. Oh, untuk susu formula itu malah tidak baik ya, Bu, untuk anak saya. Lalu saya harus menguranginya itu seperti apa, Bu? Mengurangi itu sebenarnya susu formula itu maksimal itu sehari itu 4 kali Bu, tetapi ibu bisa menguranginya pelan-pelan, seperti biasa kata hari ini bisa diberikan 8 kali, besoknya lagi 7 kali begitu Bu. Jadi dikuranginya itu pelan-pelan dulu aja, tidak langsung 4 kali sehari itu enggak Bu. Lalu untuk pemberian ASI eksklusifnya itu apakah masih tetap diberikan, Bu? Iya, pemberian ASINya itu masih tetap diberikan. Kalau bisa itu ditambah ya Bu pemberian ASINya. Ibu bisa memompa ASI dulu, kemudian ditaruh di lemari pendingin. Kemudian jika ingin diberikan ke Delvi itu bisa dihangatkan dulu Bu. Oh, berarti saya ini harus memberikan anak saya MPASI, kemudian mengurangi pemberian susu formulanya dan memperbanyak pemberian ASI eksklusifnya ya, Bu? Iya betul Bu. Baik, mulai hari ini saya akan merubah pemberian makan Delvi ya, Bu. Iya, Ibu mau mengubahnya mulai hari ini ya Bu. Bagus sekali Bu. Jadi ibu ini mau merubah dari yang mana dulu Bu? Saya ingin mengurangi pemberian susu formulanya dan mulai memberikan MPASI itu, Bu. Baik, jadi pada konseling kita yang pertama ini ibu berkomitmen ya untuk mengurangi pemberian susu formula dan memberikan Delvi MPASI ya Bu. Iya, Bu, saya berkomitmen seperti itu. Baik, saya catat dulu ya Bu. Iya, Bu. Oke, saya sudah mencatatnya ini Bu. Untuk komitmennya yaitu ibu akan memberikan MPASI dan akan mengurangi pemberian susu formula kepada Delvi ya. Untuk mengetahui perkembangan Delvi selanjutnya, ibu bisa kembali lagi ke sini 1 bulan selanjutnya Bu. Waktunya juga sama 30 hingga 60 menit. Dan nanti jika ibu ada kendala dalam pemberian MPASI atau yang lainnya, ibu bisa menghubungi saya di nomor ini ya Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Dan ini berkasnya saya kembalikan ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sesi konseling kali ini ya Bu. Semoga anak ibu status gizinya cepat optimal ya Bu, cepat kembali ke status gizi yang normal. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.